Setelah Rasulullah kembali ke Mekah, orang yang pertama beliau temui adalah Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupunya Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan semua kejadian yang beliau alami kepada Ummu Hani. Ummu Hani mendengarkan cerita Rasulullah dengan baik. Walaupun semua cerita itu tidak masuk akal, tapi dia percaya dan yakin kepada Rasulullah. Lalu Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau mau menceritakan semua ini kepada orang Quraisy?" "Demi Allah, aku akan menceritakan semua ini kepada orang Quraisy." Setelah itu, Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan duduk di dekat Ka'bah. Tujuannya jelas, yaitu mau menceritakan tentang Isra Mi'raj kepada orang Quraisy. Abu Jahal melihat Rasulullah seperti sedang termenung, lalu dia mendatangi beliau dan berkata, "Nampaknya kau sedang bingung, Muhammad. Ada yang mau kau sampaikan kepadaku?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad pun langsung semangat. Saat itu juga, beliau menceritakan semua pengalamannya kepada Abu Jahal. Setelah mendengar semua cerita Rasulullah, Abu Jahal pun berkata, "Maukah kau menceritakan semua ini kepada orang-orang Quraisy?" "Tentu saja," jawab Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal pun memanggil orang-orang untuk berkumpul. Tujuan Abu Jahal bukanlah untuk membantu Nabi, tapi sebaliknya, dia mau menjatuhkan Nabi Muhammad. Bagi Abu Jahal, semua yang diceritakan Nabi tidak masuk akal. Maka dia menganggap ini adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Dia pun memanggil semua orang untuk berkumpul di depan Nabi. Gak lama kemudian orang-orang pun berkumpul. Lalu Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka." Maka Nabi pun menceritakan semuanya kepada orang-orang yang ada di situ. Saat Nabi menceritakan pengalamannya kepada orang-orang, satu persatu dari orang itu mulai melihat Nabi sebagai orang yang aneh. Bahkan ada yang menganggap beliau sedang ngawur. Dan yang terjadi adalah orang-orang kafir semakin kafir dan sebagian dari orang Islam mulai ragu dengan keyakinannya. Abu Jahal senang bukan kepalang. Dia pun pulang dan menyampaikan kepada orang-orang bahwa Muhammad sudah selesai. Dia sangat yakin kalau orang-orang pasti akan meninggalkan Nabi. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Mendengar Nabi Muhammad sedang dikerumuni oleh orang-orang, Abu Bakar langsung mendatangi Nabi Muhammad. Sesampainya di sana, beliau bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengerumuni Muhammad?" Orang-orang pun menjawab, "Muhammad telah berdusta. Dia sudah membohongi kita." "Memangnya apa yang disampaikan oleh Muhammad?" tanya Abu Bakar. Maka orang-orang itu menceritakan tentang Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. "Kalian tahu apa yang terjadi?" Abu Bakar berkata, "Apapun yang dikatakan oleh Muhammad benar. Bahkan kalau Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih aneh dari ini, maka aku pastikan itu benar. Sekarang begini, semua kita tahu kalau Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis, dan kebanyakan dari kalian sudah pergi ke sana. Aku akan meminta Muhammad menggambarkan tentang Baitul Maqdis." Selanjutnya, Abu Bakar meminta Nabi untuk menggambarkan tentang Baitul Maqdis dengan detail. Ketika Nabi mau menceritakan tentang gambaran Baitul Maqdis, Allah menampakkan Baitul Maqdis terhampar di depan mata beliau. Maka Nabi pun menceritakan gambaran Baitul Maqdis dengan sangat detail. Mulai dari jumlah pintunya, jumlah tiangnya, bahkan sampai lantai yang rusak pun beliau sampaikan. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, Abu Bakar selalu berkata, "Benar, engkau benar Muhammad. Benar apa yang engkau sampaikan. Benar Muhammad, benar." Hal inilah yang membuat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan.